Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu bapak-bapak yang telah memenuhi undangan kami dalam rangka Pak Mujiono sebagai calon guru penggerak mempunyai program untuk membuat video yang akan diupload, video budaya positif. Budaya positif itu adalah berupa nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan dan keyakinan positif yang perlu diterapkan kepada anak untuk menumbuh kembangkan karakter anak atau siswa. Nah, untuk itu langsung saja kita dengarkan penyampaian budaya positif oleh Bapak Mujiono SPD GR MPD. Dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Teluk Kuantan beserta Bapak Ibu Wakil, yang kita hormati Bapak Ibu yang berhadir pada siang hari ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan, dilancarkan rezeki kita, diberikan keselamatan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini alhamdulillah kami diberikan kesempatan menyampaikan terkait dengan budaya positif yang merupakan tugas kami di calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kuantan Singing. Baik, berikutnya untuk mencairkan suasana kita akan mengadakan permainan dulu saja ya. Permainannya itu adalah permainan AIU. Sudah pernah ikut permainan AIU ya, minta konsentrasi kita semua. Kalau saya katakan A, itu fokusnya adalah diri Bapak Ibu masing-masing. A ya, saya ya. Kalau I berarti sebelah kanan Bapak Ibu. Kalau U sebelah kiri. Ya. Nanti saya akan berjalan, misalnya A I U A I U A misalnya. Ya. Ya. Kalau saya katakan I, nah gitu. Insya Allah Bu Nelda naik haji. Yang lain jawab amin. Ini siapa di sini? Insya Allah Bu Gusmen berangkat umroh. Jadi surga, haji, umroh ya. Tapi kalau salah, saya hitung 5 nih Bu. Saya hitung 5. Saya tunjuk Ibu, saya hitung 5. Belum terjawab, Ibu kena sanksi. Sanksinya itu istighfar 3 kali. Kita coba. A I U A I U A I U. Udah lewat 5. Jawabannya betul, waktunya lewat. Saya tuh lama-lama tadi. Waktunya sudah lewat. A I U A I U A I U A I U I. Semoga Bu Agnes naik haji. Amin. Amin ya Allah. Sportif buat
partisipasi kalau di sportif sampai akhir acara ya. Baik. Itu kesepakatan kelas kita lanjutkan. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman mengenai konsep inti dalam modul budaya positif. Materi ini sudah lama kita dengar, namun hari ini kita ulang lagi, menambah pemahaman kita. Semoga nanti bermanfaatnya. Berikutnya, inilah nanti yang akan kita bicarakan dalam pertemuan ini. Cukup banyak nih, ada 6 yang kita bahas nantinya. Baik, mungkin kita sudah pernah mendengar ini. Mungkin ada yang menyampaikan pendapatnya terkait apa itu disiplin positif. Ada mungkin yang akan menyampaikan. Ini dia, disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Jadi idealnya seperti itu. Anak itu sudah melakukan kebaikannya itu, sudah melakukan tugasnya itu bukan karena takut dihukum, bukan pula karena dia adanya iming-iming hadiah. Itu idealnya yang ingin kita capai dari penerapan disiplin positif ini. Kalau ini sudah terlaksana, berarti disiplin positif sudah berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Mungkin terakhirnya ada tanggapan dari Pak Kepala mungkin. Tanggapan saya ini, idealnya sesuatu yang positif itu sebetulnya memang tak harus karena ganjaran atau hukuman atau hadiah. Namun ini yang belum terlaksana di tempat kita. Menurut yang belum terlaksana. Ada satu contoh yang didapatkan kemarin kan itu sebetulnya. Kalau sudah tak butuh lagi penghargaan, tapi tetap dilakukan juga yang baik-baik itu, tak butuh lagi hukuman, tapi tetap dilakukan yang baik-baik itu, takkan rapat seperti kemarin kita. Sampah akan ada di sekitar kita. Sama kita seperti itu juga sebetulnya. Ini kita ini banyak karena terpaksa. Coba kalau tak dijadwalkan untuk mengaktifkan konver yang aktif ya. Tapi kalau dijadwalkan, dipaksa, ada program sekolah penggerak, baru kita kerjakan seperti itu. Seharusnya kan tidak gitu. Mudah-mudahan kita ke depannya seperti itu. Jadi inilah sebetulnya yang ikhlas itu. Ikhlas itu bekerja tanpa penghargaan, tanpa hukuman atau dendaan, tapi bekerja ya karena inisiatif sendiri mengharap ridha Allah. Itu dari saya. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pembahasan kita 3 motivasi perilaku manusia. Jadi memang seperti sampaikan tadi, kita ingin itu berlangsung dengan cara ikhlas ya. Baik, kita lanjut. Ini ada sebuah film singkat, tapi ini saya skip nanti. Ada bagian yang tak perlu. Silakan Ibu, tonton nanti tanggapannya, mana yang ada budaya positif atau apa hal positif yang bisa kita ambil.
yang bisa kita ambil dari video tadi? Nah, Pak Adam sudah siap nampaknya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saja, karena kita seorang guru, saya pikir semuanya tahu apa yang menjadi yang bisa kita ambil dari video yang telah ditayangkan itu. Yang pertama, ketika anak itu tidak masuk kelas, kita harus menanyakan dulu secara baik. Apa sih alasan dia tidak bisa kelas? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena semua anak itu kan tidak sama, jadi memang kita harus lakukan pendekatan baik secara individual ataupun secara keseluruhan. Jadi kita paham karakter dari masing-masing anak itu. Karena tidak semua anak itu, misalnya kita tanya, kenapa tidak masuk kelas? Bisa jadi dia tidak jawab, ya kan? Kenapa? Karena mungkin karakternya kita tidak paham. Jadi yang penting kita harus memahami karakter anak itu ketika kita berada di dalam kelas. Mungkin itu kedua hal yang positif dari dia yang sudah ditayangkan tadi. Mungkin yang lain juga ada juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adam atas tanggapan yang sangat bagus dan sesuai ya. Jadi kata Pak Adam tadi, dicari informasi dulu Pak Adam ya. Tidak boleh langsung marah-marah. Ada saya membaca sesuatu yang diawali dengan kemarahan akan diakhiri dengan penyesalan. Mungkin ada tanggapan satu lagi biar berimbang, ya tidak bersebelah timbangannya. Ada mungkin sebelah sini WLP mungkin atau Ibu bisa. Seimbang ya. Sengaja cari yang seimbang lah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tadi, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Dari video yang sudah ditayangkan dan juga dari pendapat Pak Adam, saya ingin menambahkan beberapa disiplin positif yang bisa terlihat dari video tersebut. Yang pertama, yang dari awal video mulai itu anak-anak datang ke sekolah, kemudian para guru menyambut di gerbang sekolah dan melakukan kegiatan salam pagi. Itu merupakan suatu disiplin positif juga menurut saya. Kemudian ketika anak-anaknya bermain, berkumpul, kemudian ada bel berbunyi, anak-anak langsung masuk ke dalam kelas. Itu juga merupakan salah satu disiplin positif yang sudah diterapkan dalam diri anak-anak, karena mereka sadar dengan bunyi bel sendiri, bukan dari gurunya yang menyuruh masuk, mereka langsung masuk ke kelas gitu. Itu yang tadi nampak di video. Kemudian yang seperti yang disebutkan oleh Pak Adam selanjutnya. Ini itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Boleh silakan. Pertama, yang sudah menjadi budaya positif sama seperti Bu Nur Fitria tadi. Saya nengok malam seperti belum berbunyi bel. Begitulah cepatnya anak-anak. Sepertinya berbunyi bel dia sudah berkejaran ke kelas. Nah, kalau anak kita sudah bunyi bel dipanggil lagi tak juga ke kelas. Kedua, guru serentak menuju kelas tanpa ngobrol-ngobrol di jalan menuju kelas.
Karena ngobrol menuju kelas itu kan kalau ngobrol memperlambat. Masuk kelas. Langsung gitu kan. Kemudian berikut, kalau ada anak membuat salah seperti tak masuk kelas tadi ada ibu itu tidak langsung mendikte gurunya, tapi tanya dulu, tanyakan alasan kenapa ia terlambat. Mungkin ada faktor tertentu yang tak terselesaikan oleh si anak, maka kita membantu menyelesaikannya. Kemudian guru tersebut menanyakan efek tindakan dari anak apa, ditanyakan kepada anak. Nah, tentu dengan seperti itu nanti juga ditanyakan kepada anak apa solusi terbaik, menawarkannya kepada anak juga ditanyakan, anak yang jawab, anak yang meluangkan pendapat. Kalau sudah keluar dari anak, tentu dia juga yang akan melaksanakan. Maka anak merasa memiliki kesepakatan antara guru dengan anak yang bermasalah. Itu saja, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak atas masukan yang sangat berharga ini. Semoga semakin sering diulang, semakin dapat kita terapkan. Baik, kita lanjut dengan keyakinan kelas. Ini sudah sering kita dengar bulan-bulan yang lalu. Ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas sudah kita buat tadi ya. Kita masuk ke keyakinan kelas. Bagaimana menentukannya? Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal secara umum, jadi tidak detail deh. Yang kedua, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi yang positif tidak menggunakan kata jangan, tidak mengatakan tidak boleh ya. Misalnya saya katakan jangan berlari di trotoar. Positifnya bagaimana? Berjalan di trotoar. Berjalan tidak berlari ya. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berikutnya, sebaiknya satu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, jangan terlalu tinggi, tapi bisa kita laksanakan. Yang penting kan implementasinya. Ini terlalu tinggi nanti tidak terjangkau. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi ini adanya karena kontribusi guru dengan murid dengan siswa. Jadi mereka merasa ini adalah kepunyaan mereka juga. Kita lanjutkan. Ini contohnya ya. Nah, ini contohnya. Jujur dan bertanggung jawab. Apa penjelasannya? Kejujuran mencakup tidak mencontek, mengakui kesalahan jika terjadi. Bertanggung jawab berarti menyelesaikan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan merawat fasilitas sekolah. Kedua, kerjasama dan kolaborasi. Artinya kerjasama melibatkan saling membantu dan bekerjasama dalam kelompok atau proyek. Ini mengembangkan keterampilan sosial dan membantu mencapai hasil yang lebih baik melalui sinergi. Tapi ini dibuat secara bersama-sama. Nah itu ya. Mungkin ada tanggapan terkait ini. Sudah cukup jelas saya. Kita lanjut Ibu ya. Ini ada soal. Mana yang lebih berat, kapas 10 kg daripada besi 10 kg? Kalau dipukulkan ke kaki, mana yang lebih sakit? Ada yang bilang besi, ada yang bilang sama. Dipukul kaki, yang sakit adalah kaki, masa besi sakit? Baru saya dengar hari ini besi sakit. Iya, dipukul kaki, mana yang lebih sakit? Kaki Bu, tidak besi ya. Semoga besok ada soal seperti ini, misalnya di soal P3K misalnya, semoga bisa jawab dengan benar. Tapi tidak ada ya. Baik, yang kedua, kalau gajah jadi ayam, kalau singa jadi ayam, kambing jadi ayam, maka ayam jadi apa? Jadi ayam. Jadi banyak.
Yang betul adalah iya, ayat dari banyak. Terakhir, lampu yang dipecahkan keluar orangnya. Lampu yang dipecahkan keluar orangnya. Lampu tetangga ya, keluar orangnya. Baik, kita lanjut 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya adalah kesehatan, rumah, dan makanan. Ini nanti yang terkait juga dengan budaya positif. Kenapa anak-anak kita itu dia melakukan sesuatu? Mungkin ada yang siswa kita itu ketika orang sudah masuk, dia kedapatan di warung. Ini terkait dengan kebutuhan bertahan hidup. Kalau dia paksakan belajar, mungkin udah nampak 5 di depan tuh, atau tidak ada lagi nampak. Cuma tentu tidak terus-menerus pula kita biarkan, enggak. Tentu kita berikan motivasi, kita berikan penyadaran, sehingga mereka tidak berbuat lagi. Seperti yang sampaikan Pak Nova, kita tanya dulu alasannya kenapa. Lalu kita bimbing mereka agar membenahi diri. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Apa bacanya? Love and belonging. Ini termasuk ke dalam identitas gagal ya. Perilaku kontrol negatif. Yang pertama adalah penghukum dia. Bagaimana yang penghukum? Maka guru akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini termasuk ke dalam penghukum. Lalu guru, apa kata guru? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan saya akan bla bla bla, saya akan suruh kamu ini. Ini bagian penghukum. Hasilnya adalah anak akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Lalu murid berkata, saya tidak peduli. Ini yang pertama adalah hukum. Yang kedua, ada juga tipe membuat orang merasa bersalah. Jadi ketika dia membuat masalah itu, disalah-salahkan, mencari kesalahannya dulu, supaya dia mengaku, gitu kan? Bagaimana perbuatan guru? Berceramah, menunjukkan kecewaan yang mendalam. Gara-gara kamu ini seperti ini kita jadi, nanti ibu disalahkan lagi nih. Terpilas-pilas. Kamar dia. Apa kata guru? Kamu sudah mengecewakan bapak, maka kembali ke jalan yang benar. Itu tingkat rendah. Hasilnya mereka akan menyangkal, mereka akan berbohong. Tidak ada tadi kaunya. Ini semakin bagus. Ada guru yang menganggap sebagai teman, posisi kontrolnya sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, dibela murid-murid. Walaupun belum terlalu bagus, tapi sudah bagus banyak tadi. Guru berkata, lakukan untuk ibu ya. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu. Pokoknya dia diberikan satu konsekuensi, diselesaikan pula masalahnya. Akibatnya adalah terjadi ketergantungan ya. Apa kata anak? Saya pikir bapak ibu itu teman saya. Nah, kita percepat. Yang keempat adalah memantau. Guru akan berbuat menghitung dan mengukur, memperkirakan anak itu. Apa guru berkata? Apa peraturannya? Dia akan bertanya peraturan. Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Tanyakan kepada siswa. Hasilnya menyesuaikan
bila diawasi. Yang terakhir adalah manajer. Guru sebagai manajer, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membangun, pertanyaan-pertanyaan yang mengkomunikasikan agar siswa kita berbuat lebih baik lagi. Lalu guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini. Kalau kamu meyakininya, kalau kamu memperbaikinya, hasilnya adalah menguatkan watak atau karakter. Murid berkata, bagaimana caranya agar saya memperbaiki keadaan ini? Siswa kita menjadi sadar karena mereka kita hargai, kita tidak sepenuhnya menyalahkan mereka. Akhirnya mereka melakukan suatu karena kesadaran mereka. Kita menghargai harga dirinya, dan dia pun berbuat sopan kepada kita. Inilah kita harapkan. Kita lanjutkan. Kita masuk berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi agar murid dapat memperbaiki kesalahannya. Dalam restitusi tidak ada unsur paksaan, akan tetapi memberi penawaran. Restitusi menghadirkan solusi. Jadi kita membangun kesadarannya di sini. Apa saja langkah-langkahnya? Ini langkah-langkahnya. Pertama, menstabilkan identitas kita sama dulu. Kalau ada anak itu berbuat salah, kita setarakan dulu. Kita sampaikan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti ada kesalahan tanpa kecuali. Ini kita sampaikan terlebih dahulu, sehingga dia tidak memberontak di awal itu. Lalu baru kita validasi tindakan yang salah. Apa kesalahannya? Dia mengaku kesalahannya apa yang sudah kamu lakukan. Dia menjawab kesalahan. Apakah itu betul? Dia akan mengakui itu tidak betul. Barulah kita nanti menanyakan keyakinan. Baik, kita sampaikan sebuah contohnya. Ini saya sudah membuat 2 video kemarin, tapi saya hadirkan satu saja. Hari itu Hadra merasa lapar dan haus habis berolahraga. Sesampainya di kelas yang berada di lantai 2, Hadra memakan makanan yang tadi sempat dibelinya di kantin sekolah. Selesai makan dan minum tanpa merasa bersalah, Hadra membuang bungkusan makanan beserta botol plastiknya lewat jendela sehingga mengenai kepala Bapak Safik. Anak lampunya godang-godang. Petugas kebersihan yang sedang bekerja. Bapak Safik pun melaporkan hal tersebut kepada Bapak Mujiono selaku wali kelas Hadra. Pada jam istirahat, Bapak Mujiono mengajak Hadra berbicara untuk mencari solusi. Jadi saya sampaikan intinya tadi, saya panggil dulu Hadra, lalu saya bertanya, kenapa Bapak panggil? Dia mengatakan saya sudah bersalah karena membuang sampah tidak pada tempatnya. Itu saya sampaikan kepada Hadra itu. Saya sampaikan tadi bahwa tidak ada manusia yang sempurna, semua manusia pasti ada kesalahan. Kemudian pada akhirnya saya tanyakan apakah Hadra memperbaiki kesalahannya. Jadi inilah yang kita bangun pada siswa kita bangun, dan ini alhamdulillah sudah saya terapkan juga. Ada siswa saudara yang dipanggil oleh Hadra, diketahuan tangannya bau rokok gitu. Saya tanya baik-baik, akhirnya semuanya diakui. Katanya akhirnya dia mengaku bahwa merokok sudah 3 bulan. Kemudian siapa yang mengajak merokok? Tidak kenal Pak. Lalu saya tanya lagi, yang baik-baik dia mengaku bahwa itu siswa kita yang dulu sering berkasus juga untuk masuk sekolah lanjutan dia. Akhirnya setelah itu karena saya pikir ini penting untuk diketahui oleh orang tuanya, maka saya sampaikan kepada wali kelasnya
saya sampaikan dan sudah ditangani oleh Putri. Mungkin ini pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas semua perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.